Halo teman-teman, kali ini aku bareng sama Mas Arif. Kita mau ngobrol bareng sama teman kita yang lagi ada di Lok Sumawe. Kita niatnya mau ngobrol biasa aja sih, ya Mas, sekalian nanya kabar, Iya, terus ngobrol santai sebenarnya. Dan pengen nanya suasana sebelum puasa sekarang di sana itu kayak gimana gitu. Iya nggak Mas Arif? oke. Jadi ntar kita, pokoknya kalau di sana biar dia cerita deh. Iya, kita Soalnya sekalian kayaknya reuni. banyak cerita menarik. Uh-uh. Jangan reuni gitu. Uh-uh. Siapa teman kita Mas Arif yang akan bergabung? Mungkin Mas Arif bisa Kak kasih. Zaina Rahmiati. Mana? Udah Yeay! datang? Ya, kita persilahkan Kak Zaina untuk masuk. Ayo masuk, Kak. Kak Zaina. Enggak dia, internet audionya di klik nggak? Kan internet audio sama video. Bentar. Halo Halo. Kakak! Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Nggak apa-apa, masih apa Kak Zaina itu di belakang, ada siapa? Makan. Kasih Ada siapa, Kak? kenal. Apa kabar? Baba. Bye. Apa Get? Mas Arif apa? Sama, Baget juga. Apa Get juga ya Mas Acehnya? Mantan Get. Ya. Ya jadi itu Kak, tadi Aci invite Kak Zaina, katanya ada cerita-cerita menarik. Sekalian reuni lah kita gitu. Oh, Iya nggak Ci? pastilah. Iya, Kak Ci? Zaina. Gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah baik, Ci. Oh. Gimana kabar Ci di Jakarta? Alhamdulillah baik. Ya, kita Oh Aci doang yang ditanya ya. Ya, Mas Arif gimana di Lampung? Bengkulu. Di Lampung. Di Bengkulu. Udah belajar masak Lampung? Masak Di Lampung? Bengkulu Kak. Halo. Oke, Bengkulu. Saya ralat. Ya di Bengkulu. Gimana Kak perpusnya? Sepi lah. Nah kan Iya. anak-anak Maksudnya harus ke bawah dibatasi. ya? Maksudnya kan sekarang kan suasana pandemi itu pengaruh juga ya ke Iya. anak-anak yang perpus ngunjungin library. Jadi gini Ci, Kak Zaina ini punya kayak library tersendiri gitu di Iya. Aku udah Lok pernah Sumawe. dengar. Jadi aku juga pernah ngunjungin ke sana juga ke Lok Oh Sumawe. iya, Mas Arif pernah. Jadi di Keren, situ keren, ya keren. inisiatifnya keren sih kalau menurutku ya. Maksudnya itu salah satu pengabdian Kak Zaina lah selepas dari kuliah di Australia. Iya. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol tentang itu juga ya, Kak Zaina. Tentang gimana bikin perpus komunitas di sana. Nah, sekarang kita pengen nanya ini sih, Kak. Suasana di Lok Sumawe mau puasa itu kayak gimana? Boleh. Jadi kebetulan nggak keluar nih, di rumah terus. Oh iya. Cuman Di rumah siapa? Sama ya, siapa Kak? cuman adikku dia keluar. Hah? Di rumah sama siapa? Di rumah sama adik, ada adik Kirain nama. cowok. Ya. Sama siapa? Sama nyamuk. Mas Arif kepo. Ya itu gimana Kak? Kalau maksudnya di sana pas masa pandemi sepi juga apa rame juga? Masih rame gitu? Iya, sebenarnya mau gimana ya bilangnya, kalau rame iya, hampir sama mungkin selevel dengan sehari-hari ketika tidak terjadi pandemi. Oh gitu. Jadi Ya, mungkin masyarakatnya mungkin ada 1-2 hari gitu yang nggak keluar ketika misalnya ada seruan dari kecamatan. Mereka nggak keluar. Kalau misalnya mau disemprot pasarnya itu nggak keluar. Tapi setelah itu rame lagi. Terutama di pasarnya rame seperti biasa. Jadi sedikit mengkhawatirkan kalau kita lihat situasinya. Ya mau gimana lagi. Kita coba untuk berikan edukasi untuk orang-orang terdekat dulu untuk keluarga, untuk adik. Tapi kalau misalnya untuk masyarakat karena ruang gerak juga terbatas, jadi kita nggak bisa melakukan banyak gitu. Nah, kalau dari sisi budaya di sana itu ada kayak kebiasaan atau tradisi nggak Kak mau puasa gini?
Ada, yang jelas itu ada. Saya pikir itu di mana-mana juga ada ya, Ci ya. Iya. Nah, kalau di Lok Sumawe gimana? Kalau di Lok Sumawe itu apa gitu tradisinya? Mungkin yang paling umum itu misalnya mengunjungi kuburan, makam keluarga. Oh iya. Jadi, untuk bersih-bersih. Terus ada satu tradisi di Aceh itu yang paling heboh menurutku, itu namanya tradisi megang. Mungkin Mas Arif tahu ya, Mas ya? Ya, aku pernah ya? megang di sana. Bukan megang-megang ya, tapi megang. Oh, ya. Megang. Bukan megang, kayak orang-orang Sunda lah, megang. Keren sih ya. Aku juga, maksudnya bersyukur juga pernah ngalamin tradisi itu juga gitu ya di sana. Cuman mungkin feel-nya kan kalau Kak Zai kan lebih original ya, karena emang feel-nya merasa di sana dan dari lahir mungkin dari kecil ngerasain juga tradisi itu, megang itu seperti apa gitu. Sebenarnya di balik megang tuh ada nggak sih filosofi atau apa kayak yang ya pasti baik ya filosofinya ya, maksudnya ada nggak kira-kira yang pernah cerita gitu, oh megang tuh sebenarnya ini gitu. Iya, kalau yang sepengetahuan aku nih, kalau megang itu biasanya keluarga itu kan ngumpul. Jadi biasanya keluarga inti seperti rumah orang tua itu biasanya mereka akan menyiapkan masak besar gitu. Jadi buat semua anggota keluarga. Jadi yang sudah menikah, yang sudah tinggal di luar rumah orang tua itu biasanya kembali pas pada ngumpul ya. Jadi ngumpul di rumah orang tua. Iya, di rumah orang tua. Megang itu 2 kali. Jadi ada yang megang 1 hari sebelum Ramadan puasa, sama 1 hari sebelum Lebaran. Jadi benar-benar yang ngumpul. Kalau misalnya nanti pas sebelum puasanya ngumpul, kan nanti pas puasanya mereka balik lagi ke rumah masing-masing. Tapi mereka balik lagi ke orang tua pas menjelang Lebaran. Jadi mungkin tradisi megang di situ asalnya. Gitu. Tapi di jalan berarti mungkin filosofinya mungkin lebih ke silaturahmi ya, lebih memperkuat ke silaturahmi gitu antar keluarga ya. Terus kalau nggak salah kan ada di jalannya tuh ada yang unik juga tuh. Ada yang mudik? Enggak, yang megang. Kalau megang kan di pinggir jalan tuh apa jual apa sih? Daging ya? Oh iya, daging. Jadi megang itu kalau dulu kan nggak semua orang punya kemampuan ekonomi untuk membeli daging misalnya. Jadi orang-orang di desa misalnya kita hanya makan daging itu pas ada acara seperti ini, acara megang. Jadi kalau misalnya orang tua pun tidak berkecukupan secara ekonomi, tapi pas hari megang ini mereka akan mengusahakan ada daging untuk dimakan di rumah. Oh, jadi tapi maksudnya apa yang dijual di jalan itu apa dijual lebih murah apa gimana sih? Apa tetap aja? Tergantung permintaan juga, Ci, sama Mas Arif. Jadi ada pas hari megang itu bisa 1 kilo daging itu bisa mencapai 130. Jadi lebih mahal sebenarnya dari hari biasa. Permintaan lebih besar. Jadi pas megang itu banyak orang jualan daging gitu. Lebih banyak dari biasanya. Jualannya di pinggir jalan. Dagingnya itu di pinggir jalan, Ci. Oh, jadi kayak kalau malam tahun baru gitu ya, kalau di Jakarta gitu ya. Iya, jadi di jalan-jalan tuh banyak. Oh, iya. Jadi kita feel-nya tuh kalau misalnya, karena aku pernah tinggal di sana juga, di Langsa. Jadi kalau misalnya udah mulai banyak orang-orang di pinggir jalan jualan daging gitu, itu kayak, iya lo mesti bentar lagi puasa nih. Oh, jadi terasa gitu ya. Feel-nya gitu loh. Benar-benar. Terus yang dimasak apa aja tuh, Kak? Yang dimasak biasanya kan ada beberapa masakan tradisional aja, misalnya kari masak merah, terus kari masak putih, atau rendang yang sudah diakulturasi dengan budaya Aceh. Kalau jadi itu kuah belangong. Gitu. Kuah belangong. Jadi ada daerah-daerah tertentu mereka punya masakan sendiri. Misalnya kalau kuah belangong itu general, umum ya. Maksudnya semua Aceh itu tahu kuah belangong. Tapi kalau kuah belangong itu enggak di hari megang sebenarnya.
di hari megang itu kalau lebih kuah kepada belang itu memang misalnya bukan kayak khusus tadi buat itu ya. masak putih. Kalau kuah belang itu sehari-hari juga orang kadang-kadang buat dijual kan. Betul. Tapi kalau misalnya di Aceh besar, misalnya mereka punya satu masakan sirubuh. Apa tuh? Jadi daging yang dimasak pakai bumbunya minimalis aja sebenarnya, ada kunyit, ada apa namanya, jahe, terus bawang merah, ada cabai merah, pakai cukanya itu dibuat dari apa ya, dari air nira, dari apa ya, itu yang tadi Kak Zena kirim agak, fotonya, Kak Zena sempat kirim foto ke aku, itu masakan apa ya Kak? Oh, dikirim fotonya dong ya? Itu ini coba aku share ya. Ini apa nih? Bagi ya Mas Ari. Itu kari masak merah. Ini dia, ini fotonya, ini kari masak merah. Kalau masakan Aceh tuh karena masaknya banyak, jadi ya Pak, biasanya masaknya agak di luar gitu. Nggak berasa rempahnya sih ya. Kalau yang aku tahu sih, rempahnya tuh berasa banget kalau misalnya masakan Aceh tuh. Oh, ini Kak Zaina masak sendiri di rumah? Ini di rumah Kak Zaina? Ini di rumah saudara sih sebenarnya. Yang ini bukan ini, ada juga yang mereka masak daging, ada yang ayam, ini ayam kampung. Oh, berarti ayam kampung ya? Iya. Seru sih Kak, coba dibikin vlognya nih Kak. Masak-masak gini. Ya, kalau ntar kapan-kapan lah ya kita bikin resep itu ala Kak Zai. Boleh banget. Sebenarnya bukan aku ya, adikku yang pinter masak, aku cuman bisa doang gitu. Dan ngaku aja gue yang masak gitu. Iya, kalau Mas Ari udah nggak diragukan lagi, udah pasti. Apa tadi Kak ini namanya? Namanya kalau ini kari masak merah. Kari masak merah. Kalau bahasa Acehnya Simano. Aku belum. Mirah, masak mirah. Sebenarnya nggak merah, cuman orang di sini kan ada masak putih, jadi ini masak merah. Dikategorikan masak merah gitu. Oke. Ya. Terus Kak sekarang gimana Kak? Kan bentar lagi puasa nih ya, Ramadan, bentar lagi Ramadan. Terus sebenarnya kondisinya juga kan ya kita semua pasti nggak pengen ya Ramadan dalam keadaan pandemi gini ya. Cuman untuk saat ini di Lok Sumawe gimana suasananya? Maksudnya masih berasa juga nggak menghadapi Ramadan sekarang pas masa pandemi sama yang enggak gitu? Sebenarnya karena aku juga nggak keluar rumah kan, tahu-tahunya kan dari orang aja gitu. Cuman tahu yang di kampung aja. Kalau di kampung sih masih terasa banget ya. Apalagi kalau misalnya ada kampung-kampung tertentu itu ada kayak pembagian daging gratis. Misalnya desa itu membeli 1 lembu terus dibagi-bagikan. Jadi semua keluarga satu kantong, satu kakak tuh dapat. Semua dapat gitu ya. Itu dari desa. Dari desa. Iya. Jadi berasa semuanya bisa makan daging gitu ya? Iya, betul. Apalagi kalau sekarang kan berpengaruh banget terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Jadi banyak orang yang nggak bisa jualan misalnya. Iya, betul. Kayak melaut atau kemana gitu. Jadi agak sedikit terkendala secara ekonomi. Makanya pemerintah juga banyak memberikan bantuan untuk orang-orang di desa. Kalau tradisi pas puasanya gitu Kak, di sana biasanya pas udah bulan Ramadan ya? Tradisi malamnya atau sorenya atau kapan? Iya, kapan aja. Dari sore. Kalau sore yang pasti ya, mungkin Mas Ari tahu ya, kalau di Langsa dulu itu kan banyak jajanan. Kayaknya di daerah-daerah di Jakarta mungkin sih ya, banyak jajanan pinggir jalan gitu. Ya tapi beda loh, maksudnya. Iya Kak. Kalau di Jakarta kan kadang, kalau di Langsa itu memang dari sepanjang jalan itu karena jalan raya ya. Jadi sepanjang jalan pinggir kanan kiri itu jualan makan. Jadi kita tinggal itu aja, mau terserah mau kita beli yang mana gitu kan. Kadang juga makanannya sama gitu. Cuman ya itu serunya sih, seru. Jadi pas menjelang buka puasa itu, kebetulan kan kalau di sana kan maghrib jam 6 lewat ya Kak ya? Iya, hampir jam 7. Ya, jadi kita hampir jam 7 ya. Jadi kita jam 5 itu mulai deh jalan gitu. Kebetulan kan kantorku dekat jalan kan, jadi udah jalan gini gitu.
Mas Arif dulu paling disukai jajanan tuh apa? Coba. Iya, beda nggak sih jajanannya sama di Jakarta gitu, Mas? Iya, beda ya? Oh. Kalau aku sih, aku nggak apa namanya, Kak. Coba kasih deskripsi biar aku bilang. Kalau jajanan itu paling sih aku beli yang aku familiar aja. Kayak risoles, ya biasa lah gorengan kayak gitu. Cuman kalau misalnya itu tuh ada tuh satu, kalau itu sih ada di Biren ya. Kalau di Langsa sih nggak ada. Nagasari, tau nggak, Kak? Oh iya. Pakai apa sih? Iya. Tapi beda kan Nagasari sama di dalamnya, terus pakai pakai tepung di luarnya. Tapi beda sama Nagasari yang di Jawa. Kalau itu bentuknya tuh kayak segitiga gitu kan. Iya, terus kayak mie bungkus, mie calu kalau di Aceh itu dibilang. Kalau mie calu, jual 1.000 2.000 gitu. Tapi enak, gue suka yang Nagasari yang di Biren itu. BTW dulu tuh Kak Zaina itu yang bikin aku lebih aware sama makanan tradisional pas aku kenal sama Kak Zaina. Apa itu? Nah, maksudnya sejak jalan bareng sama enggak, justru kan kalau kita biasanya cuek gitu ya sama makanan tradisional kita, sama tradisi kita. Sejak aku kenal sama Kak Zaina, aku tuh kayak lebih kebuka gitu loh. Oke, kalau kita tuh harus tahu ini makanannya apa namanya, terus ini tuh makanan kita loh, terus rasanya gimana, ini dari mana asalnya gitu. Kita dulu sempat explore, kita sering makan di daerah di Kuningan, terus sempat di mana tuh Kak, di Kota Tua. Pasar Minggu ya. Tapi kalau makanan tradisional itu emang karena rasanya beda sih ya, maksudnya lebih alami sih kalau menurutku. Lebih justru itu lebih sedep gitu loh, dimakan gurih gitu. Iya. Mungkin yang membuat makanan tradisional itu rasanya lebih otentik, lebih lebih asli itu karena kadang-kadang itu dimasak pakai kayu bakar gitu. Betul, kayu bakar itu yang lebih ada wangi-wangi asapnya gitu loh. Iya. Indonesia banget gitu. Dan itu di tempat lain nggak ada, itu jadi kayak kekayaan kita kan. Iya benar. Itu kalau jadi lapar deh ngomong makan. Iya, aku belum makan loh. Apa? Siapa yang nanya? Kalau menurut Kak Zai nih, kan sebenarnya kita kan ya udah sampai seumur segini pasti udah ngalamin lah ya beberapa kali puasa ya. Ya maksudnya apa nih? Nyebut-nyebutin umur gitu. Kita udah pernah ngerasain beberapa kali Ramadan gitu ya. Cuman kalau misalnya Ramadan dalam masa pandemi kan mungkin baru sekarang ngalami kan. Maksudnya suasananya pasti beda lah. Nggak bisa, ya let's say kita tarawih juga nggak bisa. Kemudian terbatas lah kita, ruang gerak kita. Nah menurut Kak Zai itu sebenarnya apa sih hikmahnya dengan Ramadan di pandemi ini? Apa kita harus lebih gimana, apa dengan pandemi ini kita malah justru lebih harus dekat apa gimana kalau menurut Kak Zai? Kalau menurutku sih karena di sini orang masih sholat berjamaah gitu. Gitu ya. Masih biasa gitu. Jadi yang sehari-hari juga sholat 5 waktu orang masih ke Menasah. Menasah itu musola, Ci. Jadi ada masjid, terus ada yang di desa itu kalau masjid di sini tuh nggak per desa biasanya. Jadi kayak satu pemukiman. Di sana tuh sepanjang jalan tuh masjid gede tuh banyak. Kayaknya dan bagus-bagus. Makanya aku suka kalau di sana tuh masjid itu gede-gede. Jadi kita gampang gitu ya cari tempat sholat gitu. Jadi di Menasah itu sholat tuh masih berlangsung normal ya. Tapi kalau misalnya ke Lok Sumawe, ke kotanya mungkin udah ada penerapan, misalnya kalau sholat Jumat itu juga jaraknya misalnya 1 meter gitu. Masih udah ada, ya itu makanya. Ya menurut Kak Zai apa sih hikmahnya? Kalau menurutku sih hikmahnya itu mungkin kekeluargaan ya. Jadi kalau misalnya dulu
jarang ngumpul-ngumpul gitu toh. Kalau sekarang itu kan kebanyakan ngumpul di rumah, jadi kekeluargaan. Tapi kalau misalnya di desa juga kerasa banget, karena orang juga masih keluar gitu. Masih Jadi, ya. Iya, kecuali kalau misalnya punya saudara, kakak atau abang itu yang di luar Loksmawe, itu belum boleh pulang. Jadi belum boleh. Kalau misalnya masih satu ini masih boleh gitu ya. Tapi kalau masih satu desa atau satu kecamatan itu masih oke lah, masih bisa mengumpul gitu. Jadi mungkin yang pertama itu hikmahnya itu kekeluargaan. Jadi kekeluargaannya lebih. Iya. Cuman aku cukup concern dengan situasi sekolah misalnya gitu. Jadi kalau di desa kan anak-anak orang tua dari murid-murid atau siswa ini kan nggak punya HP ya. Jadi sekarang kan iya. Ya, online gitu ya. Iya sih itu. Iya, jadi agak concern dengan situasi anak-anak ini jadi nggak belajar gitu. Ya maksudnya kan kita sih kalau misalnya di kota gampang gitu ya. Ntar kan study online itu kan kita sebenarnya kayak agak-agak lupa gitu ya. Sebenarnya kan banyak juga anak-anak yang memang tidak bisa disupport sama itu kan. Iya sih. Kalau Kak Zai sendiri contohnya gimana? Kan Kak Zai kan terbiasa dengan anak-anak nih yang ke library itu. Itunya gimana menyikapinya? Kalau aku sendiri sesuai arahan ya, kebetulan juga perpustakaan kami di sini juga mendapat. Namanya dong Kak, disebutin Kak. Mas Ari kan udah tahu, udah pernah kesini. Ya, kan, tapi kan teman-teman yang lain belum. Oh ya, namanya itu Rumah Baca Hasan Safas. Oh, Hasan Safas. Ntar aku nanya tersendirilah sejarahnya kenapa nanti di sesi yang lain. Kalau gitu kita di segmen berikutnya aja kita ngomongin Rumah Baca Hasan Safas gimana? Boleh. Kita sudahin dulu ya. Oke. Makasih Kak Zainah. Nanti kita ketemu lagi abis ini. Thank you ya Kak. Thank you. Oke teman-teman. Kita selesaiin dulu segmen ini. Nanti kita lanjut lagi di pembahasan berikutnya tentang Rumah Baca Hasan Safas. Yeay.